dan orang ini gelap hati, ya, gelap hati. Nah, jadi nafsu anunya banyak, hatinya tertutup atau dianggap kafir, gelap hati. Jadi inilah ciri-ciri orang jahil. Jadi di sini Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang bodoh, yaitu orang-orang yang jahil itu tadi. Maksudnya seperti itu. Jadi ini menerangkan kepada kita bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari, ya hikmah daripada ayat ini tadi, kita pertama menjaga keimanan, ya, kita masing-masing beriman, yaitu tadi rukun iman ada 6. Nah, salah satunya yaitu kepada para nabi. Nah, kalau ya nabi juga utusan, artinya di sini itu ya semua utusan. Ya, jadi entah itu apa artinya nabi atau rasul atau wali atau guru atau orang tua, ya seluruhnya itu ini termasuk di dalamnya ini. Terus akhlak terhadap beliau-beliau yang disebutkan tadi. Nah, jadi jangan gampang suudzon. Nah, ini bolak-balik di dalam ayat-ayat sebelumnya juga pernah pada waktu Nabi Musa terima perintah dulu juga seperti itu, dikisahkan juga bahwa kaumnya tidak percaya, dikira Nabi Musa meninggalkannya sehingga dia menciptakan sapi patung sendiri. Nah itu juga bolak-balik di sini di dalam Al-Baqarah ini mengisahkan tentang perilaku kaum Nabi Musa yang cenderung keegoannya, keakuannya, kejahilannya, kebodohannya, ya, dan sifat-sifat yang lain. Itu digambarkan di situ. Ada pertanyaan? Suami wonten perintah, tapi perintah niku tidak diketahui nggih kalau secara pembuktian kadose, tapi niku perintah suamine perintah ini kadose saking guru. Dan secara akal niku wau mboten sambung lah istilahnya, mboten masuk akal. Niku napa dilampai riyen, ngerantosi tanpa ada pertanyaan dan pembuktian, napa langsung dilampai tanpa nonton dasar maksudnya ngoten. Ya napa? Nah, kalau kadose ben dados yakin niki ning manamu perintah ngoten dilampai. Saya pernah seringkali cerita bahwa guru saya, beliau itu menyuruh itu seringkali di luar daripada nalar. Saya pernah disuruh untuk mencari istilahnya nasi apa namanya, yang kuning itu apa namanya? Nasi kuning. Ayam yang di kuning apa? Kari. Jadi jam 1:30 malam saya disuruh cari kari. Nah, secara akal saya tidak ada toko buka, warung buka itu tidak ada, tapi saya tetap buka. Saya tidak pernah tanya, saya tidak tanya, tidak apa. Begitu saya disuruh berangkat, dan keyakinan saya harus mendapatkan sesuatu yang disuruh itu. Kalau belum dapat saya tidak akan pulang. Itu jiwa saya pasti. Jadi keyakinan saya ini yang pernah saya jalani, ya. Saya bisa cerita karena saya jalani. Jadi saya nyari di Pasar Tanjung. Ya sudah tidak ada warung Pasar Tanjung. Waktu Kukmi dulu masih ada Kukmi, ya. Itu kan ada jualan karya apa segala ada. Jam 10, jam 11 sudah tidak ada. Loh, saya disuruh sama beliau jam 1:30 malam, nggak ada di sana. Akhirnya keliling sampai Mangli, sampai Tawangalun, ke selatan ini sampai jadi arah ke mana Mumbul sana, ke timur. Pokoknya saya nyari.
Nah, begitu nyari tidak ada, saya diem, balik lagi ke Pasar Tanjung, diem saya. Nah, begitu saya duduk di apa namanya, dengklek ya, dengklek kursi panjang, duduk di situ. Memang saya kalau belum dapat itu tidak pulang, terus nyari kemana lagi. Tapi saya yakin, ini contoh keyakinan loh ya, saya yakin kalau saya disuruh berarti saya bisa, berarti ada ini ya, berarti ada. Kalau umpamanya kita ada lagi ya, kita tidak akan dapat, pulang sudah, saya tidak pulang. Nah, jam 3 sampai di situ jam 3 lebih, lu orang ini baliknya ini ketinggalan, mestinya mau dipanasi nih supaya tidak bau, dipanasi. Lu ada di situ, kletek-kletek buka, lu Bu, apa? Mas ada yang ketinggalan apa? Oh ya, saya mau beli ini. Nah, ya akhirnya saya dapat. Bahkan orang itu dapat rezekinya. Saya belinya agak banyak dan itu pas dengan apa yang ya dia tidak jadi manasi karena saya beli. Akhirnya dapat. Ya. Banyak hal yang saya disuruh di luar nalar, di luar pikir saya itu banyak sekali. Banyak sekali kisah-kisah kayak itu banyak. Ya. Nah, itulah. Jadi saya tidak pernah tanya. Ya. Bahkan ada satu contoh pun juga saya pernah nyoba sombong dengan diri saya sendiri pernah. Dulu di depan bengkel ya itu ada Indomaret. Sebelah depan agaknya ada Indomaret. Saya disuruh sama beliau untuk beli rokok. Tahu belikan rokok. Ya ini rokoknya gonta-ganti. Ya itu ya namanya dikasih orang rokok, ada orang bawa rokok gitu ya. Gonta-ganti. Nah cuma beliau itu dawuh rokok hijau. Dan rokok hijau ternyata banyak. Akhirnya karena beliau tuh tadi merokok Sampurna hijau, Sampurna kretek hijau, saya beli itu. Saya tidak tanya, pokoknya saya berdasarkan karena beliau baru merokok itu, saya berdasarkan itu saya beli ke Indomaret. Ternyata mbak duduk iki toh. Nah, kan bingung saya. Kembalikan, sudah tukar sana. Loh, saya pun juga takut, di Indomaret nggak boleh tukar. Nah sama beliau saya tukar, ya akhirnya tak kantong saya beli lagi. Ya, akhirnya juga saya milih apa 1234 itu apa namanya? Samsu. Ya. Saya beli, ternyata juga salah. Disuruh balikan lagi, berarti saya kantongi 2. Itu sampai di situ akhirnya saya harus berkorban untuk memenuhi perintah daripada beliau. Kedua 3 kalinya bingung saya sudah apa ini. Nah akhirnya saya bukan jengkel ya, supaya terpenuhi segala keinginannya. Jadi saya ngomong sama kasirnya, tolong itu ada berapa biji rokok berapa macam, sekian, sudah satu-satu. Sehingga kalau tidak salah antara 14 atau 15 rokok yang saya beli. Nah, di situ saya juga ada sombongnya dengan diri saya sendiri. Sekarang yai mau mau minta rokok apa saja pasti ada, pasti saya tidak salah. Jadi saya dalam awalnya selalu salah, saya tidak pernah benar ya, salahnya selalu salah. Nah, kalau sekarang saya bisa benar, saya ngomong gitu, sombong saya ya. Akhirnya saya ambil salah satu rokok itu, saya aturkan kepada beliau. Oh iya ini
Tapi beliau tanya, di belakangmu itu apa? Lu kresek tuh taruh di belakang, saya gendong di belakang. Ini rokok Yai. Loh, tak suruh beli satu, kok beli segitu banyak buat apa? Tetap salah saya. Karena saya ada kesombongan tadi itu. Ya saya salah, dimarahi sama beliau. Disuruh beli satu, beli sekian banyak buat apa? Pokoknya marah beliau. Nah, seperti itu. Ini banyak hal sebenarnya, contoh-contoh kisah ini, kisah seperti itu banyak. Ya, jadi kalau tanyanya seperti itu, kalau yang saya alami dulu seperti itu. Jadi saya tidak tanya, saya paham tidak paham, saya berangkat. Ya. Cuma kadang pun juga salah, namanya santri itu tempatnya salah. Saya juga gitu. Saya disuruh beli rokok. Nah, karena senangnya saya langsung lari beli rokok ini. Begitu nyampe di tokonya, saya bingung, lupa, loh rokok apa tadi yang disuruh? Waduh, ini salah lagi saya kalau tidak tanya. Balik saya, ya dimarahi. Dimarahi, benar tempatnya salah saya. Dimarahi, kamu belum jelas sudah lari. Nah, seperti itu. Jadi ya butuh ketelitian, ya butuh kesabaran. Ini namanya ngaji, kita belajar ya itu diajari seperti itu. Nah, ini kisah di sini juga seperti itu. Kaum ini Nabi Musa ngajari kaumnya ini, ya, ngajari kaumnya seperti itu. Jadi apakah saya tidak pernah tanya? Ya tanya. Ya, contohnya tadi rokok apa? Karena kesalahan saya. Ya, kalau mama saya tidak tanya, tidak akan bisa saya beli rokok. Jadi saya tidak apa-apa saya disalahkan, tapi demi untuk saya bisa beli rokok, bisa memenuhi daripada perintahnya. Kalau saya tidak tanya, bahkan saya tidak bisa memenuhi perintahnya. Ya, walaupun disalahkan, saya akhirnya bisa menuntaskan suatu perintah walaupun saya salah. Ya, masih ada kebenaran dan akhirnya menjadi benar. Rokok apa yang dimaksud Yai akhirnya dapat juga, maksudnya seperti itu. Ini gambaran-gambarannya itu seperti itu. Ada pertanyaan lain? Yang pertanyaan itu berarti pada posisi yang memang sangat dibutuhkan. Nah, bedakan antara diskusi dan ngaji, bedakan. Maksudnya seperti itu. Maksudnya paham maksudnya? Ya, jadi bedakan. Jangan sampai ngaji itu dijadikan diskusi. Karena kalau sudah dijadikan diskusi, ngajinya percuma, tak akan dapat apa-apa. Angkat baku bakoroh ini Kenapa? mematikan. Angkat baku kan menyembelih sapi, Okay. sapi betina, dan itu apa bisa diartikan yaitu meniadakan akal pikiran kita ketika dihadapkan seorang guru sebagai bentuk takdim misalnya, apa bisa? Bisa. Jadi kalau orang mengguru, tapi masih punya keakuan, takdimnya tidak akan bisa penuh. Saya jadi umpamanya mengguru karena dia sudah ada keahliannya, sudah ibaratnya modalnya atau sangunya sudah ada. Dengan orang mengguru yang menganggap dirinya tidak punya sangu apa-apa, itu beda. Nah, ini karena yang dia punya itu masih dipegang, keakuannya juga termasuk di situ. Nah, itu tidak akan tidak akan sukses lah untuk berguru biasanya kalau seperti itu. Ini termasuk. Jadi disuruh menyembelih apa yang kita senangi, yang kita punyai. Rata-rata kalau yang di mana-mana itu kalau dikatakan ngaji yang benar, yang benar-benar ingin itu segala yang ada di dalam dirinya suruh hilangkan, benar enggak? Nah, seperti itu. Ini maksudnya seperti itu, menyembelih atau membunuh daripada nafsu kita pada saat kita berguru.
Ya, karena takutnya di situ ada suudonnya, ya. Terus ada keakuannya, keakuan tiga tadi itu akan nafsu yang tiga itu. Nah itu suruh bang semua, suruh menyembelih ini sini sapi betina. Nah, pada waktu itu dikatakan sapi betina karena sapi betina itu dianggap mempunyai perlambang yang bagus-bagus. Ya. Makanya sampai dijadikan sebuah nama ayat surah di sini itu, yaitu untuk mengingat daripada kejadian ini. Berarti kan memiliki meskipun barang itu sesuatu itu indah ataupun bagus, belum tentu niku barang yang bener ternyata sih. Kalau diumpamakan seperti barang. Jadi kalau digambarkan di sini sapi betina, itu apa yang kita suka, apa yang kita hormati, atau yang menjadikan mengagumkan. Nah, menjadikan kan berarti yang kita suka. Kalau mengagumkan, kita suka sesuatu akhirnya sampai mengagumkan, tidak boleh. Ya. Terutama di sini adalah kebendaan. Ya. Terus kalau rohani masalah keakuan diri. Boleh kena akal pikir kebendaan. Kena akal pikir ini kebendaan. Akal pikir niku kebendaan. Kebendaan niku mboten niku sanes diri ya. Kebendaan niku umpamine ini benda niku umpamine teatro lah. Nah, kan kesenangan benda. Nah, termasuk niku. Jadi babi dunia makanya termasuk beliau barang itu kadang njaluk duit niku bodoh niku. Ini ku tujuane ngilangi kebendaan niku wau. Ya. Sing jarani dendo, sing jaran macam-macam niku, sing beliau aneh-aneh niku. Napa sing disenengi kali beliau tambah dijaluk kan buah. Dan ini sami kali ini maksudnya ini. Cuma beda mawon anune versine beda. Ya, masalah akal ini termasuk masalah keyakinan niku wau. Jadi umpami niki seneng teng sapi. Nah, sapi ini nopo sapi minum lemo. Ini kesenangan. Ini kedua-duanya nih. Hartane berbentuk sapi ini di napa? Nggih dicoba akan kesenangane teng napa? Seneng teng sapi ini wau, nggih dicoba pindah. Kesenangan hati dan kepunyaannya dohir kalau batini. Jadi karena kesenangan yang berlebihan, nah niku mungkin dadosé sirik masalah lek terus-terusaken. Mengkultuskan sesuatu akhirnya. Ini sirik malian, makanya kan bucal kan itu. Tiang umpamanya pun powinter ya, powinter canggih. Nah, mungkin akhirnya terpaku umpamanya pinter komputer, teknologi lah ibaratnya. Ya. Nah, mungkin seneng karo teknologi niku. Ya, akhirnya teknologi niku mungkin lembatan teknologi tidak bisa bersandar, artinya napa? Betul saya jalan apapun, dan itu akhirnya Allah hilang pun. Seperti tidak ada kehidupan. Nah, wong seneng duit nggak ngoten, nek kandung duit nggak bingung. Sami kalau wong nekel jimat-jimatnya kering nggak bingung. Nah, ngoten niku napa sing disenengi bisa. Nah, niku ndamel berarti teng pengiran, ada teng pengiran. Akan napa sing dadi kesenengane niku dikene ucap. Boten kok awake dhewe boten oleh seneng, boten angsal seneng tapi tidak berlebihan. Nah, boten angsal sampai lali teng pangerane. Wong seneng niku wong pangeran niku ngarepaken awake dhewe seneng. Rahman Rahim pangeran ngarepaken awake dhewe seneng. Lho pangeran niku boten purun lek awake dhewe susah sakjane niku mboten purun. Lho tapi kok napa kok wonten susah? Lho sing gara susah niku awake dhewe sakjane niku. Sana saka pengiran susah niku.
Wong sing pangeran sifatnya Rahman kali Rahim. Yo kok akhirnya ben susah nggih awake dhewe sing salah. Nah, salah kan pun tinggi kalau digoleki dhewe. Sing jelas salah karena awake dhewe. Ya, wonten pertanyaan malih. Wonten. Mas Lutfi. Mohon betul-betul. Ini di anu pun pulau tutung ya.